Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong, Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk kursi itu. Kenapa kemudian dia berani keluarkan itu? Karena ada keputusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung yang kemudian memberikan hak pada partai mencarikan pengganti PAW. Oke, diurus itu berkali-kali, tidak jebol. Lalu katanya ada permintaan supaya dia bisa dapat kursi, supaya dia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR harus bayar Ke KPU. ke KPU. Oke. Dia bayar. Ini kan cerita yang terjadi di mana-mana. Padahal dari partai sudah memberikan rekomendasi dan itu sesuai putusan MA. Sesuai dengan keputusan dan fatwa MA, dapat rekomendasi dari partai, penggantinya adalah Harun Masiku. Harun Masiku urus ini ke KPU. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak ditetapkan oleh KPU. Oke, Harun Masiku merasa punya hak? Enggak punya. Kan sogokan ini semua. Oke, kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Jadi salah satu yang bikin Mas Hasto tersangka juga karena memecat Jokowi dan keluarganya. Itu ya. Ancaman itu datang dan ada itu ya? valid dan sah yang disampaikan kepada Mas Hasto. Jadi valid dan sah. Iya. Yang satu di antara pemicu Hasto Kristianto jadi tersangka karena pemecatan Jokowi pemecatan itu ya. PDI Perjuangan Itu A1 sah. ya? Ya, A1. Itu langsung disampaikan juga oleh Mas Hasto. Lihat bijaksana ya Bang, karena memang ketika menyidik tentu kita nggak bisa kacamata budak ya, bukan hanya berdasarkan hukum atau marwah KPK gitu kan, ketika diserang dengan isu-isu dan sebagainya, tetapi juga asas keadilan, hak asasi manusia. Jadi ketika memang tidak akan penahanan, saya melihat malah positif gitu Bang, bahwa dia isu-isunya narasi-narasi kan juga sudah tidak lagi bermain di narasi yang di ruang hampa, ya kan, di ruang hampa gitu kan, tetapi sudah bermain mereka sudah bermain substansi material ya. Dalam hal ini pun sudah mengajukan praper. Artinya kalau misalnya perdebatan di praper ya ada nanti ahli dan sebagainya, tentu kita menghargai itu kan. Kita bukan siapa yang menang, KPK menang ataupun Pak Hasto yang menang atau masing-masing ada yang kalah. Ya kita kan nggak ada kepentingan kita adalah bahwa pertama prosedur hukum itu dilaksanakan dengan benar, yang kedua ya siapa yang salah atau tidak bersalah ya tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, menarik sekali. Dan saya kenal betul ya Rosa Rosa saya yakin orangnya nggak baper lah. Hal begini-begini ya nggak, paling senyum-senyum aja lihat berita-berita itu. Iya Bang, betul. Tapi yang menarik adalah ketika tidak ditahan, saya baca di beberapa media sosial ada kemudian persepsi yang dibangun seolah-olah itu nggak ditahan, artinya belum punya cukup bukti untuk tahan. Saya bilang dia nggak baca undang-undang. KPK itu ketika menetapkan tersangka itu sudah ada syarat alat bukti. Ya betul Bang. Syarat alat buktinya itu dengan syarat menahan sudah sama-sama menggunakan 2 alat bukti gitu ya. Jadi dari situ aja sudah terlihat seharusnya tidak ditahan kemarin itu harusnya tidak ada isu soal alat bukti harusnya ya. Saya juga meyakininya begitu. Tapi ketika dipersepsikan begitu, saya yakin yang bicara ini nggak baca undang-undang KPK ini. Dia menggunakan terminologi umum ya. Terminologi umum ya biasa naik penyidikan memang karena diyakini suatu peristiwa itu adalah tidak pidana, itu saja. Terus yang kedua, ketika proses penahanan ada syarat alat bukti. Dan kan Yudi tadi sudah bilang bahwa ada syarat formil dan syarat material. Terus ada hal yang terkait dengan pertimbangan objektif dan subjektif gitu kan. Pertimbangan subjektifnya bisa jadi karena diyakini tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti kan itu harusnya. Betul Bang. Menarik sekali kalau melihat perkara ini. Karena ini perkaranya 2. Yang pertama adalah terkait dengan suap, artinya bersama-sama atau menyuruh atau turut serta dalam suatu peristiwa perbuatan dengan Harun Masiku memberi suap kepada Wahyu Setiawan, betul ya? Komisioner KPU saat itu. Dan yang kedua, obstruction of justice. Yang menariknya kemudian KPK mengatakan dalam rilisnya,
obstruction of justice itu memerintahkan untuk menghilangkan atau mencemplungkan, merendam handphone gitu. Ya, Bang. Ya kan menarik tuh. Ya. Jadi dalam pandangan saya, dalam kira-kiranya saya lah, kalau ada perintah untuk menyuruh merendam handphone, ya, pastinya KPK sudah punya tuh. Ya. Bukti elektroniknya gitu kan, atau mungkin rekaman suaranya, atau mungkin hal-hal yang lain. Kalau nggak mungkin ngomongnya spesifik. Betul. Paling nggak keterangan saksinya. Ya. Dan saya yakin ya, tidak hanya keterangan saksi. Betul, Bang. Karena kalau hanya keterangan saksi kan dicabut selesai gitu. Walaupun yang mencabut bisa kena pasal 22. Ya, bisa menjadi persoalan lain. Tapi kan yang menarik adalah jarang loh KPK obstruction of justice nyebut jenis perbuatannya. Iya, jarang. Coba dilihat yang mana. Iya. Yang ini disebut perbuatannya. Saya pikir, berani. Kenapa berani begitu? Karena confident, karena yakin pembuktian. Betul, Bang. Terkait dengan pra-peradilan ini, kalau dilihat dari pra-peradilan, saya nggak tahu substansi apa yang akan diajukan dalam gugatan pra-peradilan, tapi permohonan pra-peradilan kan tentu berkaitan dengan proses formil, bukan diuji alat bukti perkaranya, mestinya tidak. Hanya pun kalau dilihat sebagai alat bukti itu sebagai syarat, ada atau tidaknya. Apakah alat bukti itu relevan, alat bukti itu alat bukti substantif dalam perkara itu, tentu dibuktikan dalam pokok perkara. Dengan melihat penjelasan saya tadi, menurut Yudi, kira-kira pra-peradilan ini seperti apa ini? Karena menarik kan, KPK substansi pembuktiannya mesti sudah jelas. Dan banyak lagi lain. Kira-kira sisi apa tuh Yudi mau dilihat? Sebelum kita ke praper, tentu kita harus menjelaskan dulu, Bang, ya, bahwa ketika ada proses pra-peradilan yang kita tahu waktunya singkat ya, 7 hari kerja, Bang, itu tidak menghentikan atau menilai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Jadi jangan sampai kan ada persepsi ada pra-peradilan, tunggu dulu, enggak. Bahwa justru kalau seandainya penyidikan sudah selesai, sudah bisa dilimpahkan ke penuntutan, pra-peradilannya jadi nggak diperlukan lagi, gugur. Iya, Bang. Tapi kalau jadi istilahnya tentu penyidik masih bisa melakukan serangkaian tindakan, termasuk penggeledahan, termasuk memanggil kembali Pak Hastu, dan kemudian kan ketika pun dilakukan penahanan dalam proses pra-peradilan juga nggak jadi masalah, boleh gitu ya. Namun ya secara faktual tadi saya sepakat sama Abang bahwa kita waktu itu kan idealnya ketika ada orang kemudian mengajukan pra-peradilan dan kita tahu berkas kita pun juga hampir lengkap, kenapa tidak segera dilimpahkan saja, ditahan, dilimpahkan, kemudian artinya ketika nanti ada putusan dari pra-peradilan bahwa ternyata ini sudah dibacakan dakwaannya, kasusnya, sehingga otomatis gugur karena dakwaan sudah dibacakan. Ini kan juga mengantisipasi bahwa tentu mau tidak suka bahwa hakim mempunyai pendapatnya sendiri yang harus dihormati. Yang ketika dia dalam satu kasus hal yang sama, hakim A, B, C itu bisa berbeda-beda, sehingga kemudian KPK kan harusnya cerdas mengakukan ANEF bahwa ternyata pra-peradilan itu mempunyai risiko yang tinggi, sehingga harusnya KPK kemarin bergerak cepat. Namun saya melihat, Bang, sejujurnya melihat bahwa kayaknya KPK ini menunggu hasil putusan pra-peradilan yang saya lihat. Artinya confident dong ya. Artinya pertama confidence, kan. Kemudian yang kedua, kalau saya dari sisi mitigasi resiko, artinya KPK berani mengambil resiko. Apapun nanti putusannya kan. Artinya mereka melepas gitu untuk udah kita berhadapan di pra-peradilan. Kemudian yang ketiga, tentu melihat bahwa bohong kalau dikatakan serangan-serangan bahwa KPK politis dan sebagainya itu tidak kena di publik karena memang suka mau tidak mau, suka tidak suka bahwa kondisi KPK pun sedang di titik nadir gitu, Bang, bahwa kepercayaan kan semakin menurun akibat PR atau beban dari masa lalu yang KPK lebih banyak kontroversi dibandingkan dengan prestasi, sehingga agak sulit mempercayai KPK apalagi dibikin cocok logi sedang posisi kasus ini sudah kasus lama,
ya kan, kemudian ada putusan pengadilan yang memang tidak terlihat secara jelas ya, tentang perbuatannya Pak Hasto, di mana kalau kita orang hukum sebenarnya ketika ada dakwaan perkara sebelumnya kan tentu atas terdakwa tersebut gitu ya. Dan kemudian ya tapi oke lah, sekarang kan sudah masuk ke proses pra peradilan yang ke depan sidang yang dibuka. Kalau saya biasanya mungkin siapa tahu KPK biasa sih menunggu waktu seminggu lah ya, ditunda gitu. Artinya di minggu depannya. Setidaknya di situ tentu saya beberapa kali diskusi ya. Ya paling saya lihat kan pra peradilan itu kan nggak jauh dari meminta supaya penetapan status itu tidak dibatalkan. Kemudian terkait dengan ya biasa berulang ya, jangan sampai tidak memperbolehkan untuk menaikkan lagi penyidikan. Itu kan sebenarnya itu agak aneh juga betul begitu. Ya biasanya begitu Bang. Karena kan berkaca bahwa formil ya. Bahwa formil pasti begitulah supaya tidak naik lagi karena kan yang formil ya. Karena KPK kalau kalah bisa menaikkan lagi. Cuman kita juga kadang-kadang melihat ya kesedih juga dengan kondisi yang KPK ya, karena KPK masa lalu terkadang kalah di pra peradilan, KPK nggak menaikkan lagi ataupun belum menaikkan lagi. Oh ya, ada dua kasus ya terkait dengan Gubernur Kalsel saat itu dan mantan mantan Wamen ya, dan yang ada kan ada dua lagi ya terkait dengan satu kasus yang sama. Artinya bahwa tentu ini juga menarik ya. Ini juga kita juga mengkritisi KPK juga. Jangan sampai ya peradilan itu justru dijadikan dasar untuk menghentikan perkara. Substansinya nggak diperiksa. Dan kemudian ditunda-tunda. Kecuali bang substansinya nggak ada. Ya, substansinya nggak ada. Atau substansinya salah. Betul. Jadi ya tapi menurut saya sih ya pimpinan KPK yang telah berani menetapkan tersangka Pak Hasto di kepemimpinan mereka awal gitu kan, sementara mereka masih panjang 5 tahun ya, tentu ini ada standar tinggi. Jadi saya juga tentu terhadap pihaknya Pak Hasto yang mengatakan jangan tebang pilih, setuju kalau itu saya. Betul. Jangan sampai nanti begitu Pak Hasto sebagai sekjen PDI partai terbesar ditangani, besoknya udah nggak ada nanganin yang besar-besar ya, hanya yang istilahnya bupati, wali kota atau yang korupsinya hanya kecil aja dan sebagainya. Walaupun tetap KPK harus di atas 1 miliar, penegak hukum, penyelenggara negara, dan ada orang lain yang ada kaitannya dengan penegak hukum dan penyelenggara negara. Jadi kembali lagi bahwa memang babak belurnya KPK ini membuat ketika terjadinya spilling isu kepada KPK, trust isu gitu ya, bahasa anak zaman sekarang gitu ya, bahwa itu akan sulit bagi mereka untuk menangkalnya. Jadi karena memang selain itu kan juga ada dualisme di KPK. Ada misalnya kasus bagaimana pendidiknya umum belum ada tersangka, ada yang udah ada sangka, ada namanya. Ini kan juga membebankan. Seperti itu Bang. Jadi ada pola dualisme ini yang menurut saya sekali lagi juga sama gitu ya, bahwa tentu kepercayaan kepada KPK itu harus selalu dikedepankan dengan sistem hukum yang berkeadilan. Iya, menarik sekali ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya mendengar ya, ketika di diskusi di forum di TV ya, Yudi ada kalau nggak salah di situ. Salah satu dari mungkin orangnya Hasto ya, itu bicara bahwa Harun Masiku kan kasus biasa, kasus kecil, ada di mana-mana terjadi karena ketika ada orang ingin haknya bisa tercapai, maka dia nggak dikasih, maka dia kemudian memberikan sesuatu. Saya khawatir penyampaian ini kemudian dianggap sebagai permisif ya, permisif bahwa ada praktek korupsi itu biasa, lumrah. Nah, ini menurut saya ini persoalan satu. Yang kedua, saya sangat yakin ya perkara ini bukan perkara yang seperti yang dipersepsikan itu. Saya kemarin nyebut kotak Pandora kedua, tapi ngeri itu Bang. Kali ini saya sebut nggak gitu ya? Nanti masih panjang. Masih panjang ya, nanti aja ya. Oke lah, kita bahas pra peradilan dulu aja Bang. Dalam kesepakatan ini kita jangan bahas dulu ya. Sama itu Bang, bukan korban. Bukan korban. Bukan korban, maksudnya gimana itu? Oh iya, dianggap sebagai korban. Harun Masiku bukan korban, itu gimana? Jadi asal suap. Memang gini ya.
Justru kalau kita lihat dalam perspektif undang-undang ya. Kalau kita baca penyuap, memberi suap, itu deliknya itu kan sebetulnya diasopsi dari delik di KUHP. Itu di KUHP itu ada yang sering saya bicara itu Yud, bab 8 KUHP. Itu pasal 209 gitu ya. Itu kan memberi sesuatu kepada aparatur. Babnya itu kejahatan terhadap penguasa umum. Kejahatan penguasa umum. KPU, pejabat KPU, penguasa umum bukan? Penguasa umum. Dalam hal ini aparatur. Tentunya setiap aparatur ini adalah orang yang harusnya punya kredibilitas, punya integritas, punya bisa dipercaya dan banyak lagi yang lain. Dan orang yang punya kehormatan yang tidak mau disuap. Menjadi persoalan ketika kemudian dia diberi sesuatu. Ketika orang diberi sesuatu untuk dipengaruhi, ini adalah menyerang kehormatan yang bersangkutan. Jadi kalau dibilang korbannya siapa? Harusnya korbannya aparatur. Problemnya adalah aparaturnya mau gitu. Ketika aparatur mau, dia adalah pelaku kejahatan. Jadi kalau dibilang penyuap itu korban, menurut saya salah gitu. Itu nggak benar. Penyuap adalah pelaku kejahatan. Justru dia berbuat jahat kepada aparatur. Nah, ternyata aparaturnya berbuat jahat kepada negara. Kenapa? Negara yang memberikan kewenangan kepada dia. Negara yang meminta kepada dia dengan memberikan sumpah untuk tidak boleh begini, begitu, dan seterusnya. Ini yang gambarannya seperti itu. Tapi yang menarik adalah dipersepsikan bahwa ini ada putusan dari MA gitu ya. Saya nggak ngerti putusan yang di mana yang dimaksud. Terus ada lagi fatwa atau pendapat MA ya soal masalah itu. Saya mengira atau menduga itu bukan hal yang berdiri sendiri ya. Saya yakin itu tidak otomatis. Saya khawatir itu bagian dari persoalan di baliknya itu. Gitu. Saya yakinnya gitu. Sehingga pemberian uangnya itu tidak hanya sekedar itu, tapi ada banyak persoalan besar. Dan saya meyakini ya dengan konteks perkara ini, penyidik di KPK yang menangani perkara Hasto, Harun Masiku dan kawan-kawan, kalau ada yang lagi yang lain barangkali kan, dia akan ungkap itu. Dan itu hal yang bagus. Yang menarik adalah kita nggak bicara lebih jauh soal kotak Pandora kedua itu ya. Walaupun udah di-spill saya lihat di bocor halus dibahas itu. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya kita berharap di proses pra-peradilan ini nanti tentunya akan dijelaskan bagaimana pembuktiannya. Dan yang kedua adalah bagaimana proses perkara ini segera harus dituntaskan.